Tragedi memilukan itu betul-betul tersaji di depan mata. Ribuan tubuh yang tak lagi bernyawa bergelimpangan, mengantri di perabukan. Selama 24 jam tanpa henti, api tungku krematorium dan tungku kayu bakar menyala, tak mampu mengabukan semua jasad yang ada. Sementara ribuan yang lain menunggu ajal akibat tak ada lagi kamar dan tabung oksigen tersisa. 4.000 kematian dan 400.000 penularan tiap hari, India benar-benar mencekam. Ironisnya, parade kematian di India yang tersaji di sosial media itu seolah tak mengusik Indonesia. Tanah Abang full color. Selama 2 hari ini, tak kurang 100.000 warga menyemut di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Mengapa warga tak takut tsunami COVID seperti India? Tak ada ruang kosong di Pasar Tanah Abang. Ribuan warga tumpah ruah di setiap sudutnya. Sementara kondisi luarnya tak kalah parah. Ribuan warga berdesakan menunggu giliran masuk. Protokol COVID-19 yang selama 1 tahun ini dicanangkan seakan tak lagi terdengar gaungnya. Sampai nggak kelihatan yang jualan. Ya, senang sih, senang. Apa sebagai penjual mendapat keuntungan seperti apa sih? Contohnya ya adalah gitu. Lebih ini apa namanya, nggak kayak tahun kemarin gitu. Profit yang didapat dari tahun lalu sama tahun ini gimana, Pak? Kalau tahun yang dulu kan lebih ini apa sedikit, kalau ini lumayan lah, agak udah nambah gitu. Berapa persennya, Pak? Sekitar berapa? 50% ada. Emang tiap tahun belanja ke sini? Iya, tiap tahun. Cuman tahun kemarin aja sih enggak, karena kan kemarin baru banget pandemi ya. Mungkin baru sekarang, tahun sekarang. Kerumunan massa di Tanah Abang meledakkan pro kontra. Saat para pedagang senang karena meraup untung besar, sejumlah seleb seperti Inul Daratista, Adi MS sampai Lutfi Agizal ramai-ramai melontarkan kecaman lewat sosial media. Untuk menguak kondisi Tanah Abang terkini, tim status selebritis melakukan penelusuran dan hasilnya mengejutkan. Dari jarak hampir 1 kilometer, kemacetan sudah terjadi. Apalagi beberapa pedagang memakan bahu jalan. Ironisnya, berbagai himbauan petugas agar protokol dijaga seolah hanya angin lalu. Kerumunan tanpa jarak tetap saja terjadi. Menegakkan prokes dengan tidak pernah melepaskan masker atau menurunkannya, dan apabila masuk ke dalam gedung maka selalu mencuci tangan yang kalau buka, mereka kan setiap hari buka ya. Mereka setiap hari buka karena ini kan pusat sentra ekonomi ya, termasuk pusat sentra ekonomi yang terbesar di Asia Tenggara. Jadi kalau untuk kita melakukan penutupan mungkin tidak memungkinkan, tapi kita melakukan istilahnya pengawasan serta pengamanan, serta kita melakukan penindakan juga. Kita melakukan penindakan terkait protokol-protokol kesehatan di sini. Apabila ada yang tidak menggunakan masker, berkerumun dan sebagainya, tetap kita lakukan penindakan di kawasan Pasar Tanah Abang ini. Mensosialisasikan kepada masyarakat ataupun pengunjung yang ada di kawasan Pasar Tanah Abang ini, ya, untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan, ya, serta menutup akses supaya orang tidak terlalu ramai masuk di kawasan Pasar Tanah Abang ini. Kita menyekat jalan. Iya, harus menjaga protokol kesehatan. Memakai masker gitu. Sebenarnya takut, cuman ya gimana ya, pakai hand sanitizer sih setiap
habis pegang apa-apa. Sebenarnya takut ya, tapi kita ya tetap jaga protokol kesehatan. Apa aja yang ibu bawa nih, apalagi ibu bawa anak-anak? Bawa pakai masker, bawa hand sanitizer gitu aja. Saat pesta pora kerumunan terjadi di Tanah Abang, Joanna Alexandra diam-diam hanya bisa meratapi pilu. Saat ini, ia harus menyaksikan sendiri keganasan COVID-19 yang membuat suaminya, Raditya Oloan, dalam kondisi kritis di ICU Rumah Sakit Persahabatan. Berbagai alat sudah terpasang, termasuk ventilator yang membantu Radit bernafas. Kalau menyerah sih enggak, karena memang kita udah nikah sekitar 12 tahun kan. Udah banyak masalah-masalah yang lain yang kita hadapi bareng-bareng. Jadi ketika masalah baru ini hadir, memang saya nggak bilang ini lebih besar yang lain, tapi ya kita bisa hadapi dan bisa bukan hanya keluar dari masalah, tetapi malah dari masalah itu kita juga didewasain kan. Populer dengan wajah tampan dan gelimang kemewahan, siapa yang tak kepincut pada Chris Hatta? Sederet seleb cantik pun pernah mampir ke pelukannya, dari Hilda Fitria sampai si cantik Hana Hanifah. Penampilan Chris memang tak pernah biasa saja, dari outfit mahal sampai mobil mewah. Tapi bagaimana kalau seleb berumur 33 tahun ini justru ditantang untuk tampil sebaliknya? Beranikah Chris menerima tantangan status selebritis untuk ngabuburit dengan cara nyentrik yang baru pertama kalinya dilakukan selebritis? Oke pemirsa, sekarang aku udah nemuin mobilnya ya. Ternyata di luar ekspektasi gue, tau gak sih? Ini dia. Tara. Ini mobil, tapi bisa keliling-keliling komplek dalam budget murah gitu ya. Ditarik yuk anak-anak yang mau jalan-jalan bola. Luar biasa. Meski awalnya agak kerepotan karena lebih sering mengendarai mobil mewah, namun akhirnya Chris sukses juga menaklukkan odong-odong. Bahkan saking nikmatnya nyetir odong-odong, Chris nekat melajukan odong-odongnya berbelok arah masuk restoran cepat saji untuk pesan makanan di jalur drive-thru. Ya, sorry Pak. Ya, makasih ya. Yuk. Sebenarnya mereka ini terbingung-bingung ya. Gue yakin banget, cuman karena mereka pakai masker dan face shield, jadi kurang begitu kelihatan lah ekspresi mereka. Yang di dalam juga udah suka curi-curi pandang ke sini. Ini orang gila apa ya? Pesen makan pakai mobil odong-odong. Cuman untungnya aja ada kamera sih, agak kebantu gitu. Kalau nggak ada kamera gue disangka orang gila kali ya. Nah ini ada pengalaman pertama gue juga sih. Pesen makan pakai mobil kayak gini ya. Saat Chris Hatta pilih sewa odong-odong untuk ngabuburit, Dinda Kirana ternyata pilih sewa sepeda lipat spesial. Meski berpuasa, Dinda semangat goes keliling kota. Tapi, sanggup nggak pesinetron yang tak biasa goes itu menempuh jarak 20 km? Ini lumayan banget sih, apalagi kalau misalkan emang sepeda lipat kan emang pasti ketinggalan sama road bike. Aduh, jauh banget lagi.
sih, nggak ketinggalan, cuman effort aja gitu, lebih effort daripada yang lain. Soalnya sepeda lipat pasti udah ketinggalan sama road bike kan. Apalagi aku yang speednya 3 gitu. Di setiap olahraga, apalagi kayak kemarin-kemarin aku program lose weight juga awal-awal pasti kayak, gue payah banget gitu. Cuman kalau misalkan kita coba push sampai our limits gitu, ya pasti bisa kok gitu. Walaupun pelan, tapi ya udah nyampe gitu. Tadi ada perasaan kayak ingin menyerah saja gitu. Kayak pengen dijemput Ya, gitu juga. aduh. Tapi ngeliat teman-teman jadi termotivasi lagi. Terlilit masalah ekonomi di masa pandemi, Pak Arman nekat membuat pengumuman mencari kerja di media sosial. Postingan Pak Arman viral dan membuat hati ribuan netizen tersentuh, hingga menggugah hati Atta Halilintar. Lantas seperti apa kehidupan sehari-hari Pak Arman? Benarkah Pak Arman telah menjadi supir pribadi Atta Halilintar? Saksikan saat lagi kisah-kisah viral yang tengah heboh diperbincangkan, pastinya hanya di Status Selebritis. Malamnya ada yang telepon, yaitu asisten langsung daripada Atta Halilintar itu, siapa namanya? Mas Gilang.